Baik Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan, mari kita akan belajar dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan 21. Dipersilahkan. 1 Yohanes 5, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia itu adalah dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan ayat dan dengan Roh yang memberi kesaksian karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita yang mengenal yang benar, dan kita yang ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ya, baik. Terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu Saudara yang sudah membaca dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 21. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah iman dalam anak Allah. Itu mulai ayat 1 sampai dengan 5 ya. Jadi itu ada satunya kepotong ya. Ayat 1 sampai dengan 5. Jadi kalau kita melihat di sini ada iman yang mengalahkan dunia. Tapi kita harus tahu bahwa iman dan kasih itu tidak bisa terpisahkan, saudara-saudara. Artinya, ketika orang percaya kepada Tuhan, maka dalam dirinya ada kasih Allah yang dicurahkan dalam kehidupannya, sehingga dia akan mempraktekkan kasih itu ya, kepada siapa? Ya, itu akan terlihat di dalam praktek kehidupan ketika dia mengasihi sesama, ya, kemudian mengasihi Allah dan mentaati perintahnya. Inilah iman orang percaya yang mengalahkan dunia itu. Sehingga iman orang percaya atau iman sejati itu melihat realitas kekal.
melihat kasih dan kuasanya kalau kita melihat di dalam ayat 4 itu. Dan inilah iman yang mengalahkan dunia. Iman kepada siapa? Tentu kepada anak Allah. Anak Allah yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Jadi memang ini penekanannya kepada iman kepada Yesus Kristus. Poin yang kedua adalah kesaksian tentang anak Allah. Ini di ayat 6 sampai dengan 12, saudara semuanya. Di mana di dalam perikop itu kita bisa melihat bagaimana isi dari kesaksian itu tentu berfokus pada anak Allah, yaitu Yesus Kristus ya. Yesus, Allah manusia, Allah dan manusia sejati, mati dan melakukan pendamaian bagi manusia. Yohanes dalam hal ini sangat jelas ya. Dalam ayat 6 misalnya, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran, dan seterusnya. Kalau kita bisa melihat, frase ini mungkin ya, menurut Yohanes, menunjuk kepada baptisan Yesus, kemudian juga tentang kematian Yesus disalib, ya, air dan darah. Jadi dalam hal ini ingin menjelaskan bahwasanya kalau di luar itu terkadang ramai bahwasanya yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus, tapi sebenarnya dalam ayat yang kita baca di sini jelas dan clear siapa yang mati ya Yesus Kristus. Ya, jadi Yohanes dalam hal ini menulis dan mengajarkan bahwa Kristus yang ilahi dan manusia itu yang mati. Dan dia yang melakukan pendamaian bagi manusia. Kalau ditanya siapa yang mati, ya Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus siapa? Ya Allah sejati, manusia sejati. Sehingga dia yang melakukan pendamaian bagi manusia. Ya, ini jelas ya, saudara semuanya. Dan tentu di ayat 7 itu Roh Kudus yang bersaksi tentang kebenaran ini. Memang kita melihat siapa yang memberikan kesaksian, ada 3 tentunya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Inilah tentang Trinitas ya, Tritunggal yang jelas dalam hal ini. Dan itu yang kita yakini. Lalu, saudara-saudara, di ayat 11 itu Yesus memberi kehidupan yang kekal di ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam siapa? Di dalam anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Artinya setiap orang yang merindukan kehidupan kekal ya hanya di dalam Yesus Kristus. Artinya percaya pada Yesus Kristus, sehingga setiap orang perlu percaya dan memiliki Yesus. Di ayat 12 itu, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Tugas setiap orang percaya untuk menceritakan tentang anak Allah itu, yaitu Yesus Kristus, supaya mereka percaya dan memiliki Yesus Kristus. Ini hal atau poin yang kedua. Hal dan poin yang ketiga, yang terakhir adalah kepastian keselamatan dan doa dalam anak Allah. Jadi fokusnya tentang anak Allah ya, dari poin pertama sampai 3 tadi. Di dalam ayat 13 sampai dengan 21 yang sudah kita baca tadi juga, itu ada standar Alkitabiah keyakinan keselamatan, kepastian keselamatan di ayat 13 itu, saudara. Yohanes ya menyatakan maksud dalam menulis surat ini, saudara, untuk memberikan kepada umat Allah tentunya tentang standar Alkitabiah, yaitu keyakinan keselamatan yang jelas tentunya ya, dan ini akan memperkuat setiap orang yang percaya kepadanya, di mana saudara keyakinan akan kehidupan kekal itu ketika percaya kepada nama anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Ketika
kita menghormati Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh berusaha tentunya untuk menaati firman-Nya. Jadi percaya dan juga menghormati Dia tentunya. Memang hanya di dalam Yesus Kristus, saudara. Lalu kita juga melihat bagaimana pengabulan doa. Ini kepastian dalam doa. Ada jaminannya, ada caranya, dan dampaknya. Jaminannya Tuhan sudah menjamin itu di mulai ayat 14 ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Allah yang menjamin, Yesus yang menjamin. Nah, caranya gimana? Kita berdoa dengan penuh keberanian. Beranian kepercayaan loh ya. Bukan berani nekat gitu, artinya bonek misalnya gitu. Tapi dengan penuh kepercayaan dan keyakinan. Dampaknya apa? Ya dampaknya ada pengabulan doa, ada doa yang dijawab oleh Tuhan, baik kepada diri kita maupun orang yang kita doakan kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya itu. Sehingga kita bisa damai sejahtera ya ketika memiliki kepastian keselamatan, lalu kepastian dalam doa yang kita tujukan kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus. 3 hal ini, saudara-saudara, yang akan terus kita yakini dan imani bahwasanya iman dalam anak Allah, yaitu Yesus Kristus, kemudian kesaksian tentang anak Allah, di mana keselamatan itu hanya di dalam Allah, sehingga anak Allah, sehingga orang harus percaya dan memiliki anak Allah itu. Dan kepastian keselamatan dan doa dalam anak Allah. Karena itu, saudara, amanat teksnya adalah umat Tuhan harus beriman kepada anak Allah. Juga percaya kesaksian tentang anak Allah. Dan keselamatan dalam anak Allah ini yang harus diyakini umat pada waktu itu, dan tentu pada zaman sekarang juga. Sekali lagi, umat harus beriman pada anak Allah, percaya kesaksian tentang anak Allah, dan keselamatan dalam anak Allah. Sehingga dalam aplikasinya atau penerapannya, saudara-saudara, ada satu pertanyaan tentunya, apakah kita sudah beriman kepada anak Allah itu, yaitu Yesus Kristus? Apakah kita percaya saksian tentang anak Allah? Dan apakah kita yakin keselamatan dalam anak Allah itu? Ya tentu ketika kita menjadi orang Kristen, orang percaya, harus mempercayai itu, sehingga itu menjadi kekuatan untuk kita semuanya dalam menjalani kehidupan ini. Iman kita kepada anak Allah, kesaksian tentang anak Allah, dan juga kepastian keselamatan dan doa dalam anak Allah. Itu kita yakini bersama-sama. Sehingga hari demi hari kita akan semakin bertumbuh dalam kebenaran yang membuat kita semakin menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman-Nya Mas Iri yang sudah mengingatkan kita untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah menerima kesaksian dan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bahkan di dalam Yesus Kristus dialah jaminan bagi setiap doa-doa yang akan kita naikkan. Kita pujikan datang Roh Kudus ke ini, karena kita percaya setiap kita yang sudah menerima Yesus, sudah ada Roh Kudus di dalam kita. Datang Roh Kudus kau beriku, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir peduliku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh
mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Biarlah kita boleh mengerjakan keselamatan itu sampai akhir hidup kita dengan sungguh-sungguh dan iman percaya. Kita juga mengucap syukur karena kita sudah menerima kesaksian tentang anak Allah di dalam Yesus Kristus. Kita mengucap syukur juga untuk jaminan setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Aku sudah menerima kesaksian tentang Engkau anak Allah yang hidup, yang sudah menyelamatkan aku, yang sudah mengampuni dosaku dan menjadikan aku anak-anak Allah. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalamku terus akan mengerjakan keselamatan sampai akhir hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di dalam Yesus ada jaminan jawaban atas doa-doa kami. Kami percaya setiap kami Tuhan taruh iman percaya kepadamu Allah yang hidup, anak domba Allah, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kami tetap setia, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam namamu kami berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih.